Hai guys, apa kabar? Di video kali ini, aku mau merangkum film yang berjudul Five Elements Secret Arts, di mana film ini bercerita tentang seorang pemuda yang harus bertarung, melawan, dan mengalahkan penguasa elemen, yang berambisi agar bisa hidup abadi dan menguasai dunia. Tak usah berlama-lama, nyamankan tubuh kalian, siapkan cemilan, dan jangan lupa arahkan jari kalian untuk tekan tombol subscribe. Kalau sudah, langsung kita gaskan. Film diawali dengan 3 perempuan yang mendatangi seorang master api barat, salah satu pemilik dari 5 elemen. Mereka bertiga berniat merebut cincin api miliknya. Tidak tinggal diam, Master Api Barat mengeluarkan kekuatan cincin apinya dengan memanggil monster api miliknya. Ketiga wanita itu tidak tinggal diam dan mencoba untuk melawannya. Saat ketiga wanita itu terdesak, tiba-tiba monster api dihancurkan oleh seorang laki-laki yang mereka panggil dengan sebutan Master. Sekejap, si Master itu berhasil mengalahkan Master Api Barat, dan dia juga berhasil merebut cincin api. Dengan begitu, Master berhasil memiliki 4 cincin elemen, dan tersisa 1 cincin lagi, yaitu cincin elemen emas. Dengan mengumpulkan ke-5 elemen, dia berambisi untuk menjadi dewa dan hidup abadi. Untuk memuluskan ambisinya itu, dia memerintahkan salah satu dari ketiga wanita yang bernama Yuji untuk mencari cincin elemen emas. Di sisi lain, di sebuah pasar, terdapat seorang pria yang bernama Yang Yijin, penjual pisau di pasar itu, dan dia dibantu sama sahabatnya, kita sebut aja Jojo. Di pasar itu, Yijin naksir berat sama seorang wanita yang bernama Ju, dan dia penjual jeruk di lapak sebelah Yijin. Tanpa malu-malu, Yijin menghampiri Ju, dan mengungkapkan perasaannya itu padanya, tapi Ju malah menyuruh Yijin untuk lebih memperhatikan ayahnya. Saat Yijin tengah asik menggombali Ju, tiba-tiba datang preman pasar yang bernama Gao yang meminta uang setoran. Yijin yang belum mendapatkan uang, dengan berbagai alasan, dia meminta agar diberi waktu lebih. Saat Gao terus mendesak Yijin, datang Jojo yang berhasil mengalihkan perhatian Gao, yang memberi kesempatan untuk Yijin kabur. Melihat Yijin kabur, Gao bersama anak buahnya mengejar Yijin, yang membuat Yijin kembali terdesak. Gao kemudian melemparkan sebuah kapak tepat ke arah Yijin, tapi ajaibnya, Yijin berhasil menghalau kapak itu dengan kekuatannya. Saat perjalanan pulang, Yijin tidak sengaja terpeleset kulit pisang yang dibuang sama kakek tua. Yijin yang tidak terima dengan kelakuan kakek tua, mencoba memukulnya, tapi keadaan malah terbalik. Si kakek tua menyadari kalau Yijin berbakat dalam bela diri, dan dia adalah sosok yang kakek tua cari. Si kakek tua kemudian menawarkan diri ke Yijin untuk menjadi gurunya, dan kalau Yijin berminat, si kakek tua menyuruh Yijin untuk mencarinya di kota Ping'an, dan kakek itu pun menghilang. Gao yang tidak bisa memalak Yijin, kemudian datang menemui ayah Yijin, dan memaksanya untuk membayar uang setoran. Ju yang melihat perlakuan kasar Gao, kemudian menghampiri ayah Yijin dan mengantarkannya pulang. Saat Yijin pulang ke rumahnya, dia bertemu dengan Ju di depan rumahnya. Ju menyarankan ke Yijin untuk lebih memperhatikan keadaan ayahnya. Melihat Yijin yang sudah pulang, ayahnya yang tengah sakit, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Saat makan malam, ayah Yijin menasihatinya agar lebih rendah hati, tapi Yijin tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya, dan berkata kalau dia akan menjadi orang yang kaya nantinya. Yijin kemudian teringat akan ucapan si kakek, dan berniat pergi ke kota Ping'an untuk mencari kakek tua itu. Esok harinya, ayah Yijin hanya menemukan selembar surat dari Yijin. Dia memutuskan untuk pergi berkelana, agar dia bisa bebas dan mengejar impiannya. Menempuh perjalanan yang jauh, akhirnya dia sampai di kota Ping'an, tapi di luar bayangannya, ternyata kota Ping'an adalah kota yang sangat luas. Dia kemudian bertanya ke semua orang tentang kakek tua itu, sampai akhirnya, dia tidak sengaja masuk ke dalam ruangan, dan melihat seorang wanita yang sedang mandi, dan tidak sengaja mendengar percakapan mereka tentang kekuatan 5 elemen.
merasa ketahuan, Yijin akhirnya berhasil kabur, dan tidak sengaja bertemu dengan si kakek tua. Si kakek tua yang mengenali Yijin, kemudian mengajaknya ke sebuah tempat yang berselimut emas. Di tempat itu, Yijin diberitahu tentang kekuatan 5 elemen. Yijin juga mulai melatih kekuatannya yang bisa mengendalikan logam di sekitarnya. Kekuatan yang dimiliki Yijin ternyata adalah dasar dari kekuatan elemen emas, sehingga si kakek tua kemudian memberi Yijin cincin elemen emas, dengan syarat dia harus menjaga cincin itu, dan harus bisa mengalahkan master. Di tengah penjelasan si kakek tua, mereka berdua dikejutkan dengan kedatangan Yuji dan 2 wanita lain. Mereka mencoba merebut cincin elemen emas. Tidak tinggal diam, si kakek tua mencoba melawan mereka. Saat Yuji mencoba menyerang Yijin, tidak sengaja, dia melihat sebuah lambang yang dia kenal di tangan kakek tua. Saat Yuji ingin membawa Yijin, dia diserang dan dikhianati 2 temannya. Melihat hal itu, Yijin kemudian menyerang si wanita bergaun merah. Tapi, si wanita itu lebih kuat dan balik menyerang Yijin. Melihat Yijin dalam bahaya, Yuji kemudian menolong Yijin dan membawanya berteleportasi ke tempat persembunyian Yuji. Yijin yang melihat Yuji terluka saat menolongnya, mulai mengobati dan merawat Yuji. Saat menunggu Yuji kembali pulih, Yijin berlatih mengendalikan elemen emas yang dimilikinya. Saat Yuji mulai pulih, dia mendekati Yijin dan memperingatkan agar dia jangan berlatih di atas teratai air hitam, karena bunga itu adalah benda suci dari tebing air hitam. Yuji juga mengucapkan terima kasih ke Yijin karena telah mengobatinya. Yijin hanya beralasan karena sering terluka saat dia berantem sama ayahnya, jadi dia bisa mengobati luka Yuji. Mendengar hal itu, Yuji meminta Yijin agar lebih menghargai apa yang dimilikinya. Saat Yijin berlatih, tidak sengaja, dia menarik butiran-butiran emas dari dalam bunga teratai air hitam. Di sisi lain, si kakek tua yang tertangkap dibawa ke hadapan master. Si wanita bergaun merah, yang bernama Ciyu, melaporkan kalau Yuji telah berkhianat dan pergi melarikan diri bersama Yijin. Mendengar hal itu, master memerintahkan Ciyu untuk merebut cincin emas dari Yijin. Sedangkan, di sisi lain, Yijin meminta Yuji untuk mengajarinya agar bisa berteleportasi. Yuji menyanggupinya, asalkan Yijin bersedia memberikan cincin emas miliknya. Yuji kemudian mulai mengajari Yijin, tapi siapa sangka, dalam sekali percobaan, Yijin berhasil melakukan teleportasi dan kabur dari Yuji. Yijin yang berhasil berteleportasi ke kota dengan emas yang dimilikinya, dia membeli perhiasan yang akan diberikan ke Ju nantinya. Sedangkan, Ju yang tengah digoda dan dipalak sama Gao dan anak buahnya, dibuat terkejut dengan kedatangan Yijin yang menolong Ju. Dengan penampilan Yijin sekarang, dia bisa membungkam Gao dengan emas yang dimilikinya. Saat Yijin menghampiri Ju untuk memberikan perhiasan yang telah dibelinya, Ju ternyata menolaknya, dan meminta Yijin agar pergi menemui ayahnya. Yijin kemudian menemui ayahnya yang sedang sakit. Ju memberitahu ke Yijin kalau ayahnya sakit karena setiap hari mencari keberadaannya. Yijin yang mendengar hal itu bukannya menyesal, dia dengan sombongnya menyuruh kedua temannya itu untuk mencari tabib semahal apapun itu, yang penting bisa menyembuhkan ayahnya. Di tebing air hitam, Yuji diserang sama adik dari Ciyu. Karena Yuji belum pulih sepenuhnya, dia menjadi terdesak. Saat adik dari Ciyu kembali menyerang Yuji, dia dihentikan dengan kedatangan master. Mengetahui kalau Yuji kehilangan cincin emas karena Yijin kabur, merasa kecewa, master menangkap Yuji dan menjadikannya sandera. Di sisi lain, tabib yang mengobati ayah Yijin menyarankan agar ayahnya banyak beristirahat. Setelah tabib itu pergi, dengan apa yang dimilikinya sekarang, Yijin meminta Ju untuk tidak berjualan lagi, dan menyuruh Ju untuk menjaga ayahnya. Di tempat berbeda, Ciyu berhasil melacak keberadaan Yijin dengan menanyai ke penjual perhiasan di kota. Sedangkan, Yijin yang telah berubah, pergi menikmati hidupnya dengan emas yang dimilikinya sekarang. Yijin menganggap semua hal bisa dibayar dengan kekayaannya. Jojo yang melihat Yijin telah berubah, pergi meninggalkannya, dan pulang menemui Ju. Bersamaan, mereka dikejutkan dengan kedatangan Ciyu dan juga adiknya. Di sisi lain,
Yuji bersama kakek tua menjadi tawanan master. Yuji yang menyadari kalau si kakek tua berasal dari tebing air hitam sama dengan dirinya, mulai bekerja sama menggunakan elemen milik mereka untuk melepaskan belenggu yang mengikat mereka. Kembali ke Yijin, dia sangat terkejut mendapati kedua sahabatnya telah menjadi tawanan Ciyu dan adiknya. Dengan menggunakan Ju, mereka memaksa Yijin untuk menyerahkan cincin emas miliknya. Tapi tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan serangan puluhan pisau terbang yang ternyata berasal dari ayah Yijin, dan serangan ayahnya itu berhasil membuat adik Ciyu habis. Dengan kekuatan yang dimilikinya, ayah Yijin juga berhasil melukai Ciyu. Tapi tiba-tiba, datang master yang menggunakan kekuatan elemennya untuk melukai Jojo, Ju, dan ayah Yijin, dan mereka bertiga pun habis. Yijin yang melihat keluarganya habis hanya bisa meratap. Dia kemudian diselamatkan sama si kakek tua yang datang dengan teleportasinya, dan membawa Yijin ke tebing air hitam. Setelah kejadian itu, akhirnya Yijin bersadar, kalau kekayaan tidak akan berarti tanpa adanya keluarga. Yijin yang berniat balas dendam disarankan sama kakek tua untuk kembali ke masa lalu, dengan masuk ke bunga teratai air hitam. Kembali ke waktu di mana saat Master akan merebut cincin elemen api, tapi Yijin harus kembali sebelum matahari terbit. Bergegas, Yijin masuk ke dalam bunga teratai air hitam, dan kembali ke masa lalu. Di masa lalu, dia berhasil merebut cincin api saat Master mencoba merebutnya dari Master Api Barat. Setelah pergi dari tempat itu, ternyata Yijin dihadang sama Ciyu. Sedangkan di masa sekarang, Ciyu datang ke tebing air hitam dan bertarung dengan si kakek tua. Kembali ke masa lalu, di mana Yijin bertarung dengan Ciyu. Dia menggunakan kekuatan api yang diperolehnya dan berhasil melukai Ciyu. Ciyu yang terluka, berefek dengan Ciyu di masa depan. Bahkan saat Ciyu habis di masa lalu, di masa depan pun dia juga habis. Setelah bertarung dengan Ciyu, tidak sengaja Yijin bertemu dengan Yuji, tapi Yijin hanya memperingatkan Yuji dan kembali ke masa sekarang. Sedangkan di masa sekarang, si kakek tua yang kembali ke tebing air hitam dikejutkan dengan kedatangan Master yang menawan Yuji. Tidak hanya itu, kakek tua harus terluka parah saat berniat menghentikan Master. Saat Yijin kembali ke tebing air hitam dan menemukan kakek tua yang terluka, sebelum habis, kakek tua memberitahu kalau Yuji ditawan sama Master, dan meminta agar Yijin menyelamatkan Yuji, dan kakek tua pun habis. Saat Yuji menjadi tawanan Master, datang Yijin menyelamatkannya, dan menantang untuk bertarung melawan si Master itu, demi menyelamatkan Yuji, dan mengalahkan Master. Yijin pun bertarung habis-habisan, walaupun kekuatannya kalah jauh dari kekuatan si Master, yang membuatnya mulai terdesak. Tiba-tiba, datang seorang kakek tua yang datang membantu Yijin. Bersama kakek tua itu, mereka berdua menggabungkan kekuatan dan berhasil mengalahkan Master. Dengan kalahnya Master, Yijin berhasil menyelamatkan Yuji, dan ternyata, kakek tua itu adalah diri Yijin 60 tahun di masa depan. Dia datang ke masa lalu untuk membantu Yijin mengalahkan Master. Sebelum dirinya di masa depan itu kembali, Yijin memberikan cincin 5 elemen ke dirinya di masa depan, dengan harapan dirinya di masa depan itu bisa menyegel kekuatan 5 elemen itu. Sebelum pergi, Yijin di masa depan berpesan agar Yijin bisa menghargai orang lain yang ada di hadapannya. Mendengar ucapan dirinya itu, Yijin berinisiatif mengajak Yuji untuk hidup bersama. Dan tentu saja Yuji menolaknya, dan film pun tamat. Untuk kalian yang suka dengan alur film kali ini, jangan lupa, ringankan jari kalian, arahkan untuk menekan tombol subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan alur film terbaru dari channel ini ya guys. Ayo gaskan!